Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS bidang hukum, terkhusus materi hukum perniagaan. Kita langsung saja ya. Nomor 1. Hukum perniagaan adalah hukum yang mengatur tingkah laku orang-orang yang turut melakukan perniagaan. Pernyataan tersebut merupakan pendapat dari titik-titik. A. Subekti, B. H.M.N. Purwosucipto, C. M.N. Tirta Amijaja, D. Ahmad Ihsan, atau E. Sri Rejeki Hartono. Pembahasannya, hukum perniagaan adalah hukum yang mengatur tingkah laku orang-orang yang turut melakukan perniagaan. Pernyataan tersebut merupakan pendapat dari M.N. Tirta Amijaja. Sedangkan perniagaan adalah pemberian perantaraan antara produsen dan konsumen, membeli dan menjual, serta membuat perjanjian yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu. Jadi jawabannya adalah C. M.N. Tirta Amijaja. Nomor 2. Hukum dagang yang mengatur berbagai perikatan yang berkaitan dengan perkembangan lapangan hukum perusahaan bersumber dari titik-titik. A. Kebiasaan, B. Perjanjian internasional, C. Peraturan perundang-undangan, D. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, atau E. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini KUH Dagang. Pembahasannya, beberapa sumber hukum dagang yaitu: pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini KUH Dagang atau KUHD. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Yang ketiga, Peraturan Perundang-undangan. Yang keempat, Kebiasaan. Yang kelima, Perjanjian Internasional. Dan yang keenam, perjanjian yang dibuat para pihak. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHD, mengatur berbagai perikatan yang berkaitan dengan perkembangan lapangan hukum perusahaan. Jadi jawabannya adalah E. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHD. Kita lanjut nomor 3. Yang mengatur tentang perdagangan pada umumnya meliputi pembukuan, bursa perniagaan, makelar, cek, dan lain-lain, terangkum dalam titik-titik. A. Buku pertama KUHD, B. Buku kedua KUHD, C. Buku ketiga KUHD, D. Perjanjian yang dibuat para pihak, atau E. Peraturan perundang-undangan. Pembahasannya, pada awalnya KUHD terdiri atas 3 buku, kemudian dipisah dan sekarang hanya tinggal 2 buku. Buku pertama KUHD mengatur tentang perdagangan pada umumnya, meliputi pembukuan, bursa perniagaan, makelar, cek, dan lain-lain. Yang kedua, buku kedua KUHD mengatur tentang hak-hak dan kewajiban akibat pelayaran dan perkapalan, meliputi kapal laut dan muatannya, kapten kapal laut, anak buah kapal, pengusaha kapal, pengangkutan orang, dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah A. Buku pertama KUHD. Nomor 4. Menurut undang-undang, salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah membuat pembukuan. Sesuai dengan pasal 6 KUH Dagang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Yang dikatakan dokumen perusahaan adalah terdiri dari titik-titik. A. Dokumen bulanan dan rekening, B. Dokumen keuangan dan dokumen lainnya, C. Dokumen administrasi dan dokumen laba rugi, D. Dokumen administrasi dan dokumen perniagaan, atau E. Dokumen pemasukan dan dokumen pengeluaran. Pembahasannya,
Menurut undang-undang, salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah membuat pembukuan sesuai dengan pasal ke-6 KUH Dagang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, yang dikatakan dokumen perusahaan adalah terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Jadi jawabannya adalah B, dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen keuangan terdiri dari catatan perhitungan laba, neraca tahunan, jurnal transaksi harian, rekening, sedangkan dokumen lainnya terdiri dari data setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan. Nomor 5. Permohonan pernyataan pilot dapat diajukan ke titik-titik. A. Pengadilan Negeri. B. Pengadilan Dagang. C. Pengadilan Niaga. D. Pengadilan Pajak. Atau E. Pengadilan Tata Usaha Negara. Pembahasannya, permohonan pernyataan pilot dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang atau PKPU. Pengadilan niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual atau HKI, dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Jadi jawabannya adalah C, pengadilan niaga. Kita lanjut nomor 6. Pada Undang-Undang Kepailitan, dalam hal debitur adalah bursa efek, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, lembaga clearing dan penjaminan. Permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh titik-titik. A. Presiden. B. Menteri Perdagangan. C. Menteri Keuangan. D. Badan Pengawas Pasar Modal. Atau E. Bank Indonesia. Pembahasannya, Undang-Undang Kepailitan juga mengatur persyaratan pengajuan pilot terhadap debitur-debitur tertentu sebagai berikut. Pertama, dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, dalam hal debitur adalah bursa efek, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, lembaga clearing dan penjaminan. Permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Yang ketiga, dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Jadi jawabannya adalah D, Badan Pengawas Pasar Modal. Nomor 7. Pada Undang-Undang Merek, anggota Komisi Banding Merek yang terdiri atas 15 orang pemeriksa senior dan 15 orang ahli di bidang merek yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan titik-titik. A. 1 tahun. B. 2 tahun. C. 3 tahun. D. 4 tahun. Atau E. 5 tahun. Pembahasannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, pasal 33 ayat 2 menerangkan bahwa anggota Komisi Banding Merek berjumlah paling banyak 30 orang, terdiri atas 15 orang pemeriksa senior dan 15 orang ahli di bidang merek yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 tahun. Jadi jawabannya adalah C, 3 tahun. Kita lanjut nomor 8. Salah satu pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis adalah bahwa di dalam era perdagangan global, peranan merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting, terutama dalam hal titik-titik.
A. Berkeadilan. B. Perlindungan konsumen. C. Menjaga persaingan usaha yang sehat. D. Perlindungan usaha mikro, makro, dan menengah. Atau E. Semua pilihan benar. Pembahasannya, salah satu pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis adalah bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting, terutama dalam hal pertama, berkeadilan, kedua, perlindungan konsumen, yang ketiga, menjaga persaingan usaha yang sehat, yang keempat, perlindungan usaha mikro, makro, dan menengah. Dan yang kelima, perlindungan industri dalam negeri. Jadi jawabannya adalah E. Semua pilihan benar. Nomor 9. Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini, yaitu A. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008. B. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014. C. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003. D. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002. Atau E. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004. Pembahasannya, di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 ayat 1. Jadi jawabannya adalah B. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014. Nomor 10, nomor terakhir. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta tidak memiliki hak ekonomi untuk melakukan titik-titik. A. Ciptaan atau salinannya yang telah dijual. B. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk. C. Penerbitan ciptaan. D. Penerjemahan ciptaan. Atau E. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan. Pembahasannya, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat 1 menerangkan bahwa pencipta atau pengarang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan pertama, penerbitan ciptaan, yang kedua, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, yang ketiga, penerjemahan ciptaan, yang keempat, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan. Sedangkan pasal 11 ayat 1 pada undang-undang yang sama menerangkan bahwa hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian atau ciptaan atau salinannya tidak berlaku terhadap ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan ciptaan kepada siapapun. Jadi jawabannya adalah A. Ciptaan atau salinannya yang telah dijual. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.